Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Ramadan Effendi, NIM 103. Halo teman-teman semua, pernahkah kalian bertanya, bagaimana sih sistem pemerintahan daerah di Indonesia diatur dalam konstitusi kita? Nah, kali ini kita akan membahas paradigma pemerintahan daerah berdasarkan pasal 18 UUD 1945. Yuk, simak penjelasannya. Pada awalnya, sebelum reformasi, sistem pemerintahan daerah di Indonesia lebih bersifat sentralistik. Pemerintahan pusat memiliki kendali penuh atas kebijakan di daerah, mulai dari administrasi, keuangan, hingga pembangunan. Akibatnya yaitu daerah kurang memiliki keleluasaan dalam mengatur kebutuhannya sendiri. Namun setelah reformasi terjadi perubahan besar. Amandemen UUD 1945 dan munculnya Undang-Undang Otonomi Daerah membawa paradigma baru, yaitu desentralisasi. Pemerintahan daerah diberikan kewenangan luas untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Dengan ini, pembangunan menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Selain desentralisasi, kita juga mengenal konsep dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Apa maksudnya? Dekonsentrasi berarti pemerintahan pusat tetap memiliki keterlibatan melalui perwakilan di daerah seperti gubernur. Sementara itu, tugas pembantuan adalah ketika pemerintah pusat memberikan tugas tertentu kepada daerah dengan sumber daya yang telah disediakan. Tahukah kalian, tidak semua daerah di Indonesia memiliki sistem otonomi yang sama. Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 memungkinkan adanya otonomi asimetris, di mana beberapa daerah mendapatkan status khusus. Contohnya adalah DKI Jakarta, Aceh, Papua, dan Yogyakarta yang memiliki kewenangan berbeda dibanding dengan daerah lain. Saat ini, paradigma pemerintahan daerah juga berfokus pada prinsip good governance. Apa sih maksudnya? Maksudnya yaitu good governance menekankan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Dengan prinsip ini, diharapkan pelayanan publik di daerah bisa lebih efektif dan efisien. Jadi teman-teman semua, pemerintahan daerah di Indonesia terus berkembang dari sistem sentralistik ke desentralisasi dengan berbagai tantangan dan peluang. Semua ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahannya lebih efektif dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Jadi menurut saya setelah reformasi, sistem pemerintahan daerah di Indonesia berubah dari yang awalnya terfokus atau terpusatkan ke desentralisasi, di mana daerah sekarang punya lebih banyak kekuasaan untuk mengatur urusan mereka sendiri. Tetapi tetap ada hubungan antara pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat lewat konsep dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Beberapa daerah juga memiliki otonomi khusus seperti DKI Jakarta dan Aceh. Pada saat ini, pemerintah daerah fokus ke prinsip good governance, yang artinya pemerintah harus memiliki sifat transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat. Semua perubahan ini tujuannya untuk membuat pelayanan publik lebih efektif dan lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.